Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekaligus Bunda Umay juga mau menyapa ayah dan bunda dimanapun ayah dan bunda berada. Alhamdulillah, kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kebaikan. Allah lah Zat yang telah memberikan kita makanan sehingga kita terhindar dari kelaparan, dan Allah pula lah yang telah memberikan kita rasa aman sehingga kita terhindar dari ketakutan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, ayah bunda dan anak-anak Bunda Umay sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran PAI kita pada hari ini, Bunda Umay mau sedikit memberikan pesan. Apa ya pesannya? Anak-anak bunda semuanya yang dirahmati Allah, Bunda mau sedikit berpesan. Karena mulai hari ini kita akan mengadakan pelajaran online, Bunda mau memberitahu kepada anak-anak sekalian di rumah untuk selalu menjaga kesehatan. Kenapa sih Kak? Kok anak-anak itu harus selalu menjaga kesehatan? Karena kita melaksanakan pelajaran online ini adalah untuk berikhtiar atau untuk mencoba menjauhi apa itu penyakit yang sedang marak sekarang di luar, apa penyakit yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Baik anak-anak, kenapa sih Bunda meminta kalian untuk menjaga kesehatan? Ini bukan Bunda bermaksud untuk menakut-nakuti ya Kak. Sebagai seorang muslim, kita memang tidak boleh takut, tapi kita diharuskan untuk berikhtiar. Ikhtiarnya dengan cara apa Bunda? Ya dengan cara kita berdiam diri di rumah, supaya penyakit itu tidak kena ke diri kita, supaya penyakit itu semakin hilang atau bisa hilang dari Indonesia. Silahkan anak-anak semua selama di rumah menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang pertama ibadahnya ditekuni lagi, mengajinya jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian rajin-rajin belajar, membantu orang tua. Itu ya Kak yang harus kakak-kakak semua lakukan selama di rumah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita seperti biasa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran PAI kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan diangkat tangannya semuanya. Sudah? Baik. Kalau sudah diangkat tangannya, hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa paham. Amin. Jadi anak-anak, hari ini yang akan kita bahas adalah kita akan memasuki bab baru di semester ini, yaitu bab tentang sikap peduli terhadap sesama. Mari silahkan sekalian dibuka bukunya ya. Jadi anak-anak, apa sih sikap peduli terhadap sesama itu? Apa ayo? Ada yang sudah pernah membaca? Oke, jadi anak-anak, yang akan pertama kali kita pelajari adalah arti. Apa sih arti dari sikap peduli terhadap sesama? Yang kedua yang akan kita pelajari adalah tujuan. Untuk apa Bunda? Kenapa kita sebagai seorang Islam harus peduli terhadap sesama? Yang ketiga, kita juga akan mempelajari hadis atau dalilnya. Siapa yang menyuruh kita? Siapa yang memerintahkan kita untuk peduli terhadap sesama? Yang keempat, kita juga akan mempelajari bagaimana sih Bunda contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita sudah peduli terhadap sesama. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah arti. Apakah siapa yang sudah tahu arti dari peduli? Ada yang tahu? Oke, arti dari peduli adalah memperhatikan. Kemudian yang kedua, arti dari sesama. Sesama itu artinya adalah sesama makhluk hidup. Makhluk hidup Allah itu ada apa saja? Yang pertama manusia.
kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Itu artinya anak-anak, arti dari peduli terhadap sesama makhluk hidup artinya adalah memperhatikan sesama makhluk hidup yang sedang mengalami kekurangan atau sedang mengalami kesulitan. Jadi anak-anak, Bunda Umay sudah pernah menerangkan kepada kakak-kakak semua kalau kita adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Bisa dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Apa sih maksudnya makhluk sosial, Bunda? Jadi maksud dari makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Makhluk yang tidak bisa apa-apa semuanya dikerjakan sendiri, apa-apa semuanya dilakukan sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Coba Bunda mau memberikan contoh. Sejak kecil anak-anak baru dilahirkan ke dunia, kemudian anak-anak masih bayi. Siapa sih yang suka menolong anak-anak? Yang memberikan minum, yang memberikan makan, yang memandikan, yang memakaikan pakaian. Siapa anak-anak? Apakah kalian bisa memakai pakaian sendiri waktu bayi? Tentu tidak. Pastinya ketika kita masih bayi, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita adalah makhluk yang lemah. Segala sesuatu yang kita laksanakan waktu kita masih bayi itu dibantu oleh orang tua kita. Mama kita membantu kita untuk menyuapi makanan. Mama kita membantu kita untuk memandikan kita. Kemudian ayah kita membantu kita memberikan makan, uang untuk membeli popok, uang untuk membeli pakaian. Sejak kecil saja kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri, Kak. Maka dari itu, di dalam bab peduli terhadap sesama ini, kita ditekankan untuk selalu menolong orang lain yang sedang kesulitan. Misalnya, kakak-kakak di depan rumah kakak-kakak itu ada tetangga, yang mana tetangga itu maaf kurang mampu. Kakak-kakak sebagai orang yang lebih punya, misalkan kakak sudah pernah menabung, bunda, sepertinya kakak lihat tetangga depan kita itu kemarin tidak bisa makan. Maka dari itu aku menyisakan uang jajanku untuk membantu mereka. Jadi itu adalah salah satu contoh kecil kita yang mana kita suka menolong atau peduli terhadap sesama. Baik, selanjutnya anak-anak, Bunda mau tanya, kalau saling tolong menolong itu biasanya menggunakan apa saja sih, Kak? Apa saja, ayo? Ya, yang pertama menggunakan uang. Tapi yang perlu kakak-kakak ingat, kita membantu orang lain itu tidak harus memakai uang, tidak harus menggunakan materi. Contohnya apa sih, Bun? Membantu tapi tidak pakai uang, tidak menggunakan materi. Apa, ayo? Siapa yang tahu? Coba. Siapa yang pernah membantu temannya tapi tidak pakai uang? Benar sekali. Contohnya, ketika kamu di sekolah melihat ada temanmu yang jatuh di lorong kelas, silahkan dibantu, dibawa ke UKS, diobati. Ada yang berdarah tidak, nanti kalau sudah sembuh dituntun dibawa ke kelas. Contoh lagi, kamu melihat ada guru sedang membawa buku banyak sekali. Terus, kamu membantunya dengan cara apa? Iya, dengan cara, sini Bunda, aku bantu setengah, aku bawa ke kelas. Itu adalah contoh menolong tapi tidak menggunakan uang. Kamu hanya perlu menggunakan tenaga kamu, Kak. Itu saja kamu dapat pahala loh. Baik, Bunda mau bertanya, apa sih tujuan kita? Kenapa Allah dan Nabi Muhammad menyuruh kita untuk saling tolong-menolong atau peduli terhadap sesama? Apa ya tujuannya? Jadi anak-anak, tujuan sikap peduli terhadap sesama adalah untuk membantu meringankan beban orang yang sedang kesulitan, sehingga orang yang sedang kesulitan itu lepas dari bebannya. Memudahkan orang lain itu baik loh, Kak. Baik, sampai di sini paham tuh? Kalau sudah paham, silakan dibuka buku paketnya halaman 124. Mungkin ada yang bertanya, Bunda, kenapa sih kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk menjadi orang yang peduli terhadap sesama?
Ayo. Ternyata anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan kepada kita lewat hadisnya, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, cuplikannya yaitu tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idashtaka udwan tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Silakan diperhatikan artinya. Artinya adalah kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Kenapa ya kok bagaikan satu tubuh? Yaitu apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit juga. Coba Bunda berikan contoh seperti ini. Kakak-kakak semua pernah sakit panas? Pernah dong pastinya. Biasanya kalau kakak-kakak sakit panas itu yang panas apanya sih? Jidatnya, kepalanya, badannya. Yang pertama jidatnya, tapi kemudian anggota badan yang lain merasakan sakit tidak. Tangannya jadi sakit Bunda, pegel-pegel. Kakinya juga jadi linu Bunda kalau jalan sakit. Itu adalah perumpamaan seorang muslim dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Itu diibaratkan sebagai satu anggota tubuh. Kalau yang satu kesusahan, semuanya juga merasakan kesusahan. Kalau yang satu sakit, semuanya juga akan merasakan sakit. Karena pada hakikatnya semua umat muslim di dunia adalah bersaudara. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam diharuskan untuk selalu peduli terhadap orang lain ya Kak ya. Sekiranya melihat di jalanan ada anak yang kesusahan, tidak bisa beli jajan, atau sekiranya ada teman di kelas, saya bawa bekal Bunda tapi dia tidak bawa bekal, silahkan berbagi. Bunda, hari ini saya mau berbagi. Saya mau bersyukur kepada Allah. Kemarin saya sudah sembuh dari penyakit, kemudian kamu berbagi. Itu ya Kak ya contoh kecilnya. Baik, sampai di sini paham tuh? Kalau sudah paham, Bunda Uwe sudah menyiapkan PowerPoint. Nanti silahkan Kakak buka. Di dalam PowerPoint itu ada beberapa gambar. Gambar apa sih Kak? Sudah dilihat belum? Jadi, gambarnya adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan tentang peduli terhadap sesama. Di gambar-gambar tersebut, ada beberapa yang sama dengan buku paket. Ada orang yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Ada juga anak yang membantu kakek atau nenek menyeberang jalan. Ada juga anak-anak yang menghibur temannya ketika sedang sedih. Ada juga anak yang membantu membersihkan kelas. Jadi kalau anak-anak semua mendapati kelasnya sedang kotor, itu jangan diem aja, jangan cuek-cuek aja. Gak apa-apa Bunda, itu kan yang kotor tempatnya si A. Gak boleh Kak. Kita sebagai orang Islam, kalau kelas kita kotor itu silakan membereskannya bersama-sama. Hei, ayo kita beres-beres kelas ya, biar bundanya gak kecapean. Hei, itu sampahmu jatuh. Ayo diambil di ruang tempat sampah. Kamu juga harus saling mengingatkan. Kalau ada temanmu yang cuek, masa melihat ada temannya jatuh didiemin aja? Nggak boleh. Kalau melihat ada orang yang kesulitan di depan mata kita, silahkan langsung dibantu. Jadi dari sini pesan Bunda Umay yang pertama adalah silakan rajin-rajin menolong temannya. Silakan rajin-rajin membantu kesulitan temannya. Ingat, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan maunya ditolong terus. Jangan maunya dikasih bekal terus. Ya, ingat itu adalah pesan Bunda Umay. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan dilihat halaman 127. Di halaman 127, Bunda Umay sudah menyiapkan tugas. Silakan dikerjakan kolom ayo berlatih. Tapi hanya nomor
nomor satunya tidak usah. Nomor satunya cukup kakak baca saja di halaman 125 sampai 126. Kemudian kakak pahami dulu surat Al-Asrnya karena ini hanya mengulang. Ingat, tugas kalian hanya mengerjakan halaman 127 nomor 2 dan 3, ditulis di buku tulis, diberi tanggal, diberi pelajaran, kemudian difoto kirim ke bunda. Nanti akan bunda nilai. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran bunda. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti silahkan ditulis di buku tugas atau di buku tulis PAI. Mau tanya apa? Bunda, saya mau bertanya di halaman berapa, bagian apa. Nanti akan bunda jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Ingat, besok kita akan review lagi pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Bunda akan teliti tugas kalian. Pesan bunda, jangan malas. Ingat, anak yang baik adalah anak yang bermanfaat untuk orang lain. Sampai di sini dulu pelajaran PAI kita hari ini. Pesan bunda, silahkan kesehatannya dijaga. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Mari kita berdoa dulu. Angkat tangannya, sikap berdoa. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Sekian dari bunda, banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.